Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di lanjutan mata kuliah dasar-dasar satuan operasi atau SATOP 1. Kali ini materinya adalah tentang alat penukar panas atau heat exchanger ya. Jadi bila sebelumnya kita sudah belajar mengenai metode perpindahan panas mulai dari konduksi, konveksi hingga radiasi, kali ini kita akan mempelajari mengenai alatnya ya. Jadi sekarang kita berfokus kepada alat perpindahan panasnya atau heat exchanger. Ya, secara definisi, heat exchanger itu sendiri didefinisikan sebagai alat yang digunakan melakukan pemanasan atau pendinginan ya. Jadi walaupun namanya alat penukar panas, tapi kan ada kata pertukaran, artinya di satu fluida itu akan terjadi pemanasan dan di fluida lainnya nanti akan menjadi dingin ya karena panasnya saling bertukar ya. Jadi pemanasan itu artinya suatu fluida itu menerima panas, dia menerima panas dari mana? Menerima panas dari fluida lain ya, sehingga fluida yang menghantarkan panasnya itu menjadi lebih dingin. Nah, di sini heat exchanger itu bisa kita bagi menjadi beberapa jenis ya. Karena heat exchanger itu pemanasannya melalui suatu fluida ya, jadi bukan pemanasan misalkan seperti kita masak air, itu bukan alat heat exchanger karena itu adalah tipenya direct heating ya. Nah, di sini tipe heat exchanger pertama itu ada tipe non kontak dan tipe kontak yang kedua, yang artinya bahwa fluida yang ditukar panasnya itu saling bersentuhan atau tidak saling bersentuhan. Contoh yang kontak itu misalkan kita melakukan pemanasan menggunakan steam ya. Ada steam infusion dan ada steam injection ya. Jadi bahwa steam itu dikontakkan secara langsung dengan fluida yang ingin kita panaskan dalam hal ini, sehingga kemudian efek setelahnya adalah terjadi pencampuran atau tercampur fluida yang kita panaskan itu tercampur dengan uap air atau bisa juga dengan air embunan hasil dari steam tersebut. Nah, cara ini cocok karena panas yang ditransfer itu cukup besar karena menggunakan steam dan kontak langsung. Tapi resikonya bahan tersebut tercampur dengan air. Jadi apabila fluida yang ingin kita panaskan itu tidak boleh tercampur dengan air, atau misalkan bila kena air kemurniannya menjadi turun, maka cara kontak ini harus dihindari. Nah, tipe yang banyak digunakan itu adalah tipe non kontak. Jadi fluida itu tidak saling bertemu. Jadi hanya panasnya saja yang bertukar, tidak tercampur. Mulai dari scrape surface ya, ada shell and tube, ada tubular dan ada plate. Ini nanti akan kita bahas di kuliah hari ini. Nah, yang pertama adalah tipe plate head heat exchanger ya. Jadi menggunakan plat, semacam plat. Ya, jadi ini adalah yang paling banyak digunakan di industri pangan. Kenapa banyak digunakan? Karena dia sifatnya itu cukup portable. Ya, jadi alatnya bentuknya seperti ini, seperti jemuran lah, seperti jemuran. Tapi ini isinya sekarang plat-plat yang digunakan untuk mentransfer panas. Ini ringan dan mudah dibersihkan dan cocok untuk industri pangan. Kenapa di industri pangan cocok? Karena dia mudah dibersihkan. Karena kan bila kita memanaskan atau mendinginkan makanan, itu jangan sampai ada yang tersisa atau tertahan di alat. Karena khawatirnya bisa menjadi basi makanannya. Misalkan kita ingin memanaskan susu, tapi misalkan sulit dibersihkan, maka masih ada kemungkinan ada susu yang tertahan di area alat sehingga nanti menyebabkan basi atau ada bakteri atau virus. Plate heat exchanger ini sendiri ini terdiri dari susunan plat ya yang dibuat jadi suatu bingkai. Nah, jadi misalkan bagian di sini ini bagian rangka luarnya, bagian rangka dalamnya kurang lebih seperti ini. Jadi dia yang di tengah ini disebut plate dan yang menutupi plate itu disebut sebagai frame. Ya. Nah, alirannya sendiri, jadi sebenarnya yang garis putus-putus ini misalkan ini aliran produk. Nah, yang garis lurus ini adalah aliran media pemanasnya misalkan.
Nah, jadi mereka tidak saling kontak ya. Jadi ini ada jalur khusus untuk jalur produk, ini ada jalur untuk media pemanasnya. Nah, jadi aliran produk dengan pemanas dapat beraliran searah ataupun lawan arah. Kalau yang contoh di gambar ini adalah aliran yang lawan arah. Nah, kenapa kebanyakan di pabrik itu lawan arah? Karena bila kita tinjau dari rumus-rumus perpindahan panas, baik konduksi, konveksi, radiasi, itu selalu ada delta T atau delta suhu, perbedaan suhu. Nah, jadi harapannya apabila dilakukan lawan arah, maka untuk menjaga supaya perbedaan suhu itu tetap besar, sehingga panas yang ditransfer itu tetap besar nilainya. Karena kalau searah itu khawatirnya nanti di sisi yang pada saat masuk itu delta suhunya cukup besar, tapi pada saat di akhir pemanasan nanti delta suhunya sudah semakin mendekat, artinya nilai Q-nya itu sudah semakin kecil. Nah, untuk plate heat exchanger sendiri, dia basisnya adalah perpindahan panas konduksi pada plat ya. Jadi karena dia tidak kontak langsung, sehingga perpindahan panas itu mengalir melalui bahan plat ini yang biasanya besi atau stainless steel. Sehingga misalkan produk dia di satu sisi mengalir, media juga di sisi yang lain, nah, panas itu ditransfer melalui perpindahan panas konduksi. Jadi untuk menentukan seberapa besar panas yang ingin ditransfer itu bergantung pada jenis bahan platnya. Ya, karena konduksi itu ada nilai K ya, konduktivitas panas. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk dari plate heat exchanger ya. Nah, jadi misalkan di area yang bergerigi ini sebenarnya mengalir suatu fluida dan di sisi lain itu akan mengalir fluida pemanas dan pendinginnya. Nah, bentuk platnya ini beralur, ini tujuannya supaya kalau beralur ini kan artinya terjadi penyempitan ruang dan juga terjadi pergolakan di sini. Jadi alirannya itu jadi lebih turbulen. Aliran yang lebih turbulen itu akan membuat perpindahan panas itu semakin baik. Ya, jadi di sini misalkan di sisi bawah sini mengalir misalkan fluida yang ingin dipanaskan, pemanasnya mengalir di sisi atas. Nah, mengalir melewati sisi atas sehingga dia tidak saling bertemu. Nah, tidak saling bertemu dengan sedemikian rupa sehingga tidak bertemu, sehingga panas itu mengalir melalui media platnya ini, melalui nilai secara konduksi melalui plat ini. Nah, ya karena plate heat exchanger ini banyak digunakan pada pabrik makanan sehingga harus dilakukan pembersihan yang rutin. Ya, supaya padatan-padatan atau sisa-sisa fluida itu tidak tertinggal di dalam alat yang menyebabkan deposit. Deposit itu bisa menyebabkan terjadinya fouling namanya. Fouling itu terjadi pelapisan pada area transfer panas sehingga adanya lapisan itu menjadikan adanya hambatan pada transfer panas sehingga akan mengurangi transfer panas, bahkan bisa sampai menghambat aliran atau bahkan meningkatkan pressure drop atau meningkatkan tekanan. Ini contoh penggunaannya, misalkan ini ada pemanasan susu, ada milk masuk, lalu yang dia dipanaskan dengan misalkan hot water. Nah, tapi bisa juga plate ini sendiri karena misalkan ini fluida yang ingin didinginkan, milk in, ini awalnya dingin, dia dipanaskan, dia sebenarnya di plat yang bagian sini, bagian tengah, dia pemanasnya itu bukannya hot water, tapi adalah dirinya sendiri yang telah panas di sini. Jadi ceritanya ini milk masuk, dia awalnya lewat saja dulu. Nah, di plat yang paling kanan ini, dia dipanaskan oleh hot water, sehingga dia panas. Nah, suhu yang lebih panas, keluar dari sini panas, dia semakin panas, dia memanaskan milk yang baru masuk. Gitu kan. Sehingga nanti keluar di sini. Lama-kelamaan. Nah, di sini didinginkan. Ini contohnya, contoh lain. Misalkan kita ingin memanaskan jus, suatu jus masuk suhu 38, nanti lama-kelamaan dia akan meningkat suhunya secara bertahap tergantung pada jumlah frame-nya.
Jadi di sini untuk plate heat exchanger ini prinsipnya adalah perpindahan panas konduksi yang melalui media berupa plate tadi, di mana pendingin atau pemanasnya itu berada pada sisi yang berbeda, tidak saling kontak. Tipe yang kedua itu adalah tipe tubular heat exchanger, ya, atau biasa disebut misalkan ini double pipe heat exchanger. Jadi dia ada dua pipa yang berbeda diameternya, berbeda ukurannya, sehingga ada pipa yang kecil dan ada pipa yang lebih besar, ya. Atau pipa dalam, misalkan fluida B ini masuk ke pipa dalam inner pipe dan fluida A ini masuk ke pipa luar atau annulus, annular space. Nah, aliran ini karena ada fluida yang mengalir, satu di pipa dalam, yang satu di pipa luar, sehingga terjadi transfer panas baik secara konveksi, yaitu dari fluida itu sendiri, ataupun konduksi melalui dinding pipa ini. Ya. Jadi misalkan fluida B ini dingin, ingin dipanaskan, dia dipanaskan dengan fluida A. Tapi dia tidak saling kontak. Jadi fluida B tetap di dalam pipanya, sementara pipanya dari luar itu dipanaskan oleh fluida A. Nah, fluida A itu panas mengalir mengenai dinding pipa B sehingga panasnya bisa dihantarkan, ya, secara konduksi melalui dinding pipa, kemudian secara konveksi melalui bagian badan fluidanya. Aliran produknya sama seperti di plate heat exchanger, bisa satu arah. Jadi B dengan A ini masuknya satu arah, atau B dengan A masuknya berlawanan arah. Bergantung pada kebutuhannya. Walaupun kebanyakan masih di lawan arah, itu supaya kita bisa mendapatkan nilai perpindahan panas yang paling baik. Bentuk lain dari tubular heat exchanger, kalau sebelumnya adalah double pipe, kini ada yang namanya cell tube heat exchanger, ya. Jadi ada cell tube heat exchanger. Cell tube ini dapat digunakan bisa sebagai penguapan di boiler atau untuk pengembunan. Jadi kebanyakan cell tube ini dipakai untuk penguapan atau pengembunan. Jadi dia bisa melaksanakan perubahan fase, ya. Jadi di sini sama sebenarnya, ada pipa kecil dan ada pipa besar. Jadi misalnya ada pipa kecil di sini mengalir, mau dipanaskan atau didinginkan, sehingga pemanas atau pendinginnya itu masuk di sini memanaskan. Prinsipnya tetap sama, yaitu terjadi perpindahan panas konduksi dan konveksi di sini. Nah, bentuknya itu bisa sangat banyak sekali jenisnya. Bisa yang bentuknya seperti ini, satu tingkat, atau bentuknya dua tingkat. Nah, ini kan bergantung pada kebutuhan, seberapa banyak yang ingin dipanaskan atau seberapa besar suhu yang ingin dicapai. Biasanya misalkan peningkatan suhunya cukup tinggi, misalkan dari 30 ke 100 gitu misalkan, maka akan butuh jalur yang lebih panjang. Jalur yang lebih panjang ini kan berarti supaya panasnya bisa sampai sesuai target yang kita inginkan. Yang bedanya dengan double pipe tadi sebenarnya mirip, cuma hanya saja istilahnya sekarang namanya cell tube heat exchanger. Jadi sebenarnya ada satu area berupa pipa kecil dan satu area itu sebenarnya pipa yang sangat besar sekali. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai cell. Jadi semacam cangkangnya. Jadi ada cangkang yang di dalamnya ada banyak pipa. Nah, dalam pipa. Kalau double pipe itu kan hanya dua pipa. Hanya dua pipa. Jadi ada satu pipa besar dan satu pipa kecil. Sementara cell tube itu ada satu pipa atau satu sel yang sangat besar. Bisa besarnya itu bisa seperti satu tangki. Di dalamnya pipanya banyak, bukan hanya satu. Bisa lebih dari satu lah, 2, 3, bahkan sampai ribuan pipa di dalam itu bisa. Dan alirannya itu bisa satu kali masuk, dua kali masuk, dan terserah. Tidak seperti double pipe yang hanya satu kali lewat. Ini kan bisa dilewatkan menjadi dua kali lewat, misalkan seperti gambar yang sebelah kanan ini kan dia dua kali lewat. Ada dua tingkat untuk mencapai panas yang diinginkan.
Nah, secara di industri bentuknya seperti ini. Ini contoh tipe fixed tube plate ya. Artinya yang di luar, yang nomor 1 ini adalah cell ya. Kita lihat dari keterangannya nomor 1 adalah cell, ini artinya adalah cangkang luarnya. Yang luarnya, nah di dalamnya itu terdapat pipe tube ya. Nomor 18 ini tube. Nah, jadi pipa-pipanya ada banyak ini. Ini kan kebetulan yang terlihat hanya sekitar 1, 2, 3 lah. Tapi aslinya bisa banyak sekali tube di sini. Nah, untuk sel sendiri, untuk di sel, itu kan dia masuknya melalui misalkan nomor 9 ini. Jadi ada aliran masuk ke sini, dia memanaskan. Misalkan kita isi air, sehingga nanti airnya itu akan mencelup seluruh pipa yang ada di sini. Sehingga nanti panasnya bisa ditransfer. Nah, sementara yang dari cupnya masuk melalui jalur yang lain, dari sini, dia mencup ke sini. Kemudian mengalir ke sebelah sini, keluar di sini. Mengikuti alirannya, jadi masuk dari sini, keluar, masuk, keluar sini. Ini kan dipasang yang namanya partisi, supaya mengalirnya 2 kali, 2 tingkat. Ya. Nah, kalau yang 1 tingkat, dia misalkan hanya masuk dari sebelah kanan, karena 1 kali lewat, ya keluarnya sebelah kiri. Nah, gitu. Tapi karena kita mau membuat 2 tingkat, artinya bahwa supaya suhu panasnya itu cukup banyak yang bisa kita transfer, maka kita pasang partisi di sini yang nomor 20 ini, sehingga alirannya mau tidak mau dia belok ke kiri, dari sini dia belok ke sebelah kanan lagi, keluar di sisi yang sini. Kalau selnya itu biasanya karena sel itu hanya ada 1, jarang lah sel itu sampai 2 kali lewat karena dia sudah cukup besar, sehingga biasanya pengeluarannya akan di sisi yang lain. Nah, tapi untuk menjaga pola alirannya, jadi supaya selnya ini tidak hanya sekedar mencelup saja, supaya alirannya itu cukup turbulen, maka dipasang yang nomor 11 ini ya, namanya cross baffle atau baffle plate. Jadi misalkan ada aliran masuk dari nomor 9 sebelah kiri ini, karena ini ada baffle plate, jadi semacam penghalang, sehingga alirannya tidak bisa langsung ke kanan, dia harus melewati celah yang kecil ini. Celah yang kecil itu menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan aliran, sehingga alirannya menjadi lebih turbulen. Nah, sehingga nanti alirannya itu tipenya bergelombang seperti ini. Nah, karena dia bisa seperti itu karena ada baffle plate yang menghalangi pergerakan atau mengatur pergerakan dari fluidanya. Lain sama, di tipenya U-tube di sini. Jadi tetap sama, ada sel yang nomor 9 yang sebelah atas ini. Ini selnya, dia yang merendam cupnya. Cupnya ini berbentuk U langsung. Kalau tadi kan yang sebelumnya itu kan seperti cup yang lurus, tapi jalurnya itu dibuat 2 tingkat. Kalau ini tidak, ini cupnya langsung berbentuk U. Nah, sehingga ini sebenarnya masih kita anggap sebagai 1 tingkat. Ya, karena hanya cupnya saja dibuat lebih panjang. Biasanya kan dibuat U ini kan supaya menghemat tempat aja. Nah, kan sebenarnya ini kan adalah pipa yang lurus kemudian dibengkokkan. Jadi sebenarnya dia sama. Nah, 20 ini kan tetap diperlukan ya supaya dia pengalirnya pasti masuk ke sini. Ini sama prinsipnya, jadi untuk alat penukar panas yang tipe cell and tube itu ada bagian sel atau bagian cangkang luar yang di dalamnya apabila diisi fluida, fluidanya itu akan merendam cup. Cup itu biasanya akan berisi fluida yang ingin dipanaskan atau didinginkan. Jumlah cupnya itu bisa lebih dari 1, bahkan sampai 1.000, 2.000, 5.000, itu bergantung pada seberapa banyak fluida yang ingin kita ubah suhunya. Semakin banyak itu sebenarnya semakin bagus, karena artinya luas areanya itu akan semakin baik. Artinya kontak dengan fluida pemanas atau pendingin akan semakin baik karena permukaannya semakin luas dibandingkan dengan double pipe heat exchanger tadi yang permukaannya terbatas. Ini permukaannya lebih luas, lebih banyak, sehingga transfer panasnya bisa menjadi lebih baik. Tipe lain
itu ada tipe scrap surface heat exchanger. Ya, di mana modifikasi ini adalah modifikasi dari double pipe. Jadi sebenarnya double pipe ya yang di area pipa dalamnya itu dilengkapi seperti semacam scraper atau penggaruk. Scraper blade ini supaya untuk menghilangkan deposit atau pengotor-pengotor yang tertinggal. Jadi misalnya yang tertinggal di sini karena dia digaruk di sini atau dibersihkan, gitu, supaya transfer panasnya tetap maksimal. Atau ini juga bisa untuk membantu mendorong cairan yang viskositasnya tinggi. Misalkan Anda ingin memanaskan oli atau misalkan apalagi minyak yang kental, itu bisa menggunakan tipe scrap surface. Ini tujuannya supaya alirannya itu tetap bisa mengalir. Cuma ya karena ada sesuatu yang berputar di sini sehingga butuh motor. Nanti akan dihitung lagi energinya kira-kira berapa. Nah, untuk tipe yang kontak, itu mirip seperti alat evaporator, yaitu steam infusion, yaitu kontak langsung antara produk dengan steam. Ya, produk yang ingin dipanaskan itu biasanya dibentuk dulu menjadi droplet ya atau menjadi butiran-butiran kecil supaya nanti panasnya itu bisa lebih merata dibandingkan misalkan diguyur langsung sebenarnya. Nah, tapi resikonya adalah produk keluarannya ini nanti akan tercampur dengan embun. Walaupun panas yang ditransfer pasti lebih besar karena dia kontak langsung. Tapi bila kita ingin bahwa produknya itu harus tetap murni, maka cara ini kurang cocok. Nah, tadi di awal sempat saya jelaskan mengenai yang namanya fouling ya. Fouling itu adalah artinya apabila terdapat deposit padatan yang terbentuk selama sisa proses pertukaran panas tadi. Jadi misalkan ada cairan yang tertinggal atau yang tidak bersih selama proses pertukaran panas tadi, artinya alatnya tidak dibersihkan, dipakai terus-menerus, itu nanti akan menimbulkan yang namanya fouling ya. Fouling itu macam-macam metodenya. Pertama, presipitasi ya atau terjadi pengendapan. Misalkan ada garam, misalkan CaSO4, CaCO3 atau kapur itu menyebabkan terjadinya pengendapan sehingga dia nanti memadat. Memadat itu kan nanti banyak resikonya, bisa transfer panasnya berkurang atau malah terjadi penyumbatan. Atau misalkan chemical reaction. Chemical reaction ini misalkan ada protein, ada gula, segala macam sehingga bereaksi dengan bahan dari alatnya. Misalkan dia bereaksi dengan besinya atau bereaksi dengan stainlessnya. Atau partikulat. Partikulat ini misalkan padatan-padatan yang ringan, yang tertahan. Jadi mungkin di awal-awal kita tidak merasa ada apa-apa, tapi karena terakumulasi, sehingga nanti lama-kelamaan ini akan menjadi penghambat dan lain-lain di sini. Misalkan biological, ini ada komponen biologis atau freezing, atau misalkan terjadi pembekuan. Nah, terjadi pembekuan, jadi misalkan Anda ingin mendinginkan produk, tapi jangan sampai produk itu beku. Kalau itu beku, itu akan menghambat proses perpindahan panasnya. Ya, proses fouling ini banyak terjadi pada pemanasan makanan, terutama mengandung protein ya. Yang mengandung protein nanti itu bisa banyak menyebabkan terjadinya fouling. Dia akan tertinggal di area alatnya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi misalkan pipanya ini kan tebal pipanya sekian, ini area dalamnya, ini tebal pipanya sekian. Ketika terjadi fouling, misalkan foulingnya di dalam, artinya ada inside fouling layer. Jadi harusnya misalkan dari sini, dari titik tengah secara konveksi itu harusnya langsung sampai ke dinding pipa, tapi karena ada fouling layer, ini menyebabkan bahwa konveksi itu terhambat, jadi muncul penghambat. Jadi sebelumnya hanya satu lapis ini yang warna merah marun ini, sekarang apabila ada fouling di dalam dan ada fouling di luar, misalkan di luarnya juga kotor atau ada sesuatu yang menyumbat, yang menghambat gitu, maka yang awalnya satu lapis ini menjadi 3 lapis gitu. Konsekuensi dari 3 lapis apa? Apabila secara rumus mungkin bisa Anda lihat di kuliah sebelumnya bahwa konsekuensinya adalah perpindahan panas konveksi gini yang harusnya
hanya dari titik tengah sampai ke dinding, sekarang harus berkurang ya karena nilai diameternya berkurang, sehingga terjadi inside falling ini menyebabkan konduksi yang banyak sekali. Jadi ada 3 lapis. Setiap lapisan itu kan adalah suatu hambatan. Gitu. Nah, kalau sebelumnya, misalkan di sini, di clean pipe, di pipa yang bersih, itu kan biasanya ada, kalau kita hitung secara matematis, perpindahan panas yang terjadi, pertama konveksi dari tengah sampai ke permukaan, lalu ada konduksi sepanjang tebal pipanya ini, lalu kemudian konveksi dari luar pipa ke area lingkungan. Jadi ada 3. Kalau clean pipe itu sebenarnya ada 3 tahap perpindahan panas. Tapi ketika ada kotoran di dalam pipa dan di luar pipa, itu menyebabkan dia menjadi lebih kompleks lagi. Ada konveksi sampai ke inside falling layer, lalu ada konduksi di sepanjang di tebal falling, konduksi di pipa, konduksi outside falling, baru kemudian konveksi outside sampai ke lingkungan. Jadi ada 5 sekarang. Nah, 5 itu kan apabila kita rumuskan itu kan menjadi 5 hambatan. Kalau sebelumnya ada 3 hambatan, yang sekarang menjadi 5. Efeknya apa? Efeknya adalah panas yang ditransfer itu akan semakin kecil. Yang juga apabila nanti lama-kelamaan ini dibiarkan, ini kan lama-lama bisa menjadi tersumbat. Ya, kalau tersumbat itu nanti sudah lebih sulit lagi ceritanya, kan malah tidak ada yang ditransfer sama sekali. Oke, baik. Sekian untuk